Oke, jadi Google baru aja nih ngerombak total model bisnis yang udah mereka bangun selama 25 tahun. Ini bukan sekedar update biasa ya, ini perubahan yang sangat fundamental. Dan ini bakal ngaruh ke cara setiap bisnis beroperasi secara online. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya ini semua? Gini, selama seperempat abad model bisnis Google itu simple banget tapi super menguntungkan. Anda cari, Anda klik, mereka dapat duit. Simple kan? Model ini nilainya lebih dari 200 miliar dolar setahun. Tapi, nah, sekarang fondasi itu lagi digoyang. Coba deh bayangin skalanya. Google itu sengaja loh ngeguncang fondasi mereka sendiri. Ini bukan karena iseng atau coba-coba ya. Mereka terpaksa. Kenapa? Karena ada ancaman dari luar yang bisa bikin mereka ya ketinggalan zaman. Dan ancamannya, ya siapa lagi kalau bukan ChatGPT. Cuma dalam 3 tahun loh, ChatGPT udah punya 700 juta pengguna aktif. Gila kan? Ini benar-benar mengubah cara orang nyari informasi. Sekarang orang bukan lagi sekedar mencari, tapi ngobrol dengan mesin pencari. Nah, alih-alih ngelawan perubahan ini, Google malah mutusin buat yaudah kita ambil alih aja. Mereka milih buat merangkul AI persis kayak musuh mereka. Bahkan kalau itu artinya mereka harus memakan sumber duit utama mereka sendiri. Ini langkah yang wow, berani banget. Jadi, Google tuh kayak di persimpangan jalan. Pilihan pertama, melawan tren AI percakapan ini. Pilihan kedua, jadi pemimpinnya. Dan mereka memilih yang kedua. Taruhannya apa? Mereka yakin dengan bikin pengguna betah lebih lama di ekosistem Google lewat obrolan AI, ujung-ujungnya bahkan lebih untung daripada cuma mengarahkan mereka ke website lain. Dan kelihatannya taruhan mereka berhasil. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 juta orang udah pakai mode AI-nya Google. Ini bukan cuma iseng-iseng nyoba loh. Orang-orang beneran ngabisin lebih banyak waktu ngobrol sama hasil AI-nya. Ini bukti model barunya emang menarik. Jangan salah ya, masa depan yang kita omongin ini bukan nanti, tapi udah terjadi sekarang. Saat ini juga, kampanye Performance Max Anda itu udah muncul di mode AI. Dan peluncuran penuhnya buat semua jenis iklan diharapkan sebelum akhir 2025. Udah deket banget. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin gila. Google lagi mengarah ke sesuatu yang namanya Agentic AI. Coba bayangin, asisten AI yang bukan cuma jawab pertanyaan, tapi bisa pesenin tiket pesawat, booking restoran, atau bahkan langsung beliin produk buat Anda. Artinya apa? Di masa depan bisa jadi pelanggan Anda nggak akan pernah mampir ke website Anda sama sekali. Wow. Oke, terus dampaknya buat bisnis apa dong? Simpelnya gini. Semua playbook, semua aturan main marketing Google yang lama, itu udah nggak berlaku lagi. Cara kita mikirin SEO, iklan berbayar, semuanya harus dirombak total. Coba lihat deh bedanya. Dulu, orang ngetik sepatu lari terbaik. Singkat, padat. Sekarang, orang ngobrol. Saya lagi latihan buat maraton pertama, kaki saya overpronasi. Budget di bawah $300. Sepatu apa ya yang cocok? Lihat kan? Pertanyaan kedua itu kaya banget sama data niat pembelinya. Nah, ini poin paling pentingnya. Iklan itu sekarang nggak lagi dipicu sama satu kata kunci doang. Iklan bakal muncul karena si AI paham konteks seluruh percakapan. Jadi, relevansi itu sekarang soal seberapa nyambung produk atau jasa Anda sama keseluruhan cerita kebutuhan si pengguna. Terus gimana caranya AI bisa tahu? Well, gampangnya, AI itu kayak nge-stalking brand Anda secara online. Dia baca konten website, review pelanggan, postingan media sosial, bahkan sampai riwayat YouTube pengguna. Semuanya. Dari situ, AI membangun profil lengkap tentang brand Anda buat nentuin siapa yang paling pas lihat iklan Anda. Oke, kita udah ngerti masalahnya. Sekarang pertanyaannya, solusinya gimana? Ada playbook baru yang harus kita pakai biar bisa menang di dunia AI ini. Intinya cuma satu kok, kita harus melatih AI-nya. Ini nih, perubahan mindset yang paling penting. Jangan lagi lihat Google Ads cuma sebagai platform buat beli klik. Mulai sekarang, anggap itu sebagai sistem pelatihan. Tempat di mana Anda secara aktif ngajarin si AI, ini loh pelanggan yang berharga buat bisnis saya itu yang kayak gini. Google sendiri sering banget nyebut konsep kebersihan umpan atau feed hygiene. Artinya simple, sampah masuk, sampah keluar. Kualitas data yang Anda kasih ke sistem bakal nentuin kualitas hasil yang Anda dapat. Jadi, data produk yang detail, deskripsi yang kaya, copywriting website yang jelas, itu semua sekarang jadi bagian penting dari iklan itu sendiri. Oke, ini dia playbook 4 langkah buat Anda. 1. Stop mikirin kata kunci satu-satu, udah nggak zaman. 2. Kasih instruksi yang jelas ke AI, siapa pelanggan ideal Anda. 3.
Ketiga, kasih makan AI-nya dengan data kualitas terbaik, review, deskripsi produk, konten, apa aja. Dan yang paling penting, nomor 4, kasih tahu sistemnya apa yang benar-benar berharga, bukan cuma leads, tapi pelanggan yang bayar. Analoginya tuh pas banget kayak ngelatih anjing. Kalau Anda kasih hadiah pas dia duduk, ya dia bakal duduk terus kan? Nah, Google juga gitu. Kalau Anda cuma ngasih hadiah buat prospek, ya Anda bakal dapat banyak prospek, tapi mungkin kualitasnya rendah. Tapi coba deh, kasih hadiah ke AI karena udah berhasil datengin pelanggan bernilai tinggi yang beli lagi dan lagi. Nah, AI bakal kerja lebih keras nyari orang-orang kayak gitu. Dan ini kuncinya. Proses ngelatih AI ini efeknya kayak bunga majemuk. Setiap data bagus yang Anda kasih, setiap konversi berharga yang Anda lacak, itu bikin AI-nya jadi sedikit lebih pintar. Lama-lama, peningkatan kecil ini numpuk jadi keunggulan kompetitif yang gede banget, yang bikin kompetitor Anda susah banget buat ngejar. Oke, sebagai penutup, mari kita coba lihat ke depan. Pergeseran ini emang nyisain beberapa pertanyaan yang belum ada jawabannya. Tapi di sisi lain, ini juga ngebuka peluang raksasa buat mereka yang gerak cepat dan beradaptasi duluan. Ini nih pertanyaan besarnya. Kalau AI bisa jawab semua pertanyaan, bahkan bisa langsung ngerjain tugas buat pengguna, terus ngapain lagi mereka ngeklik website kita? Ini bisa-bisa mengubah total model ekonomi iklan pencarian yang kita kenal selama ini. Artinya Google harus nemuin cara baru buat nagih pengiklan. Mungkin nanti kita bayar tiap kali iklan kita nongol di jawaban AI. Atau bisa jadi kita bayar komisi tiap kali AI berhasil bantu penjualan, meskipun nggak ada satu klik pun yang terjadi. Menarik kan? Tapi ada sisi positifnya. Gini, jumlah klik mungkin bakal berkurang drastis. Tapi setiap klik yang Anda dapat itu bakal datang dari orang yang udah difilter, udah ngobrol panjang lebar sama AI, mereka ini super qualified dan udah siap beli. Kualitas trafficnya bakal meroket. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Google merangkul AI buat bertahan hidup. Nah, bisnis Anda juga harus begitu. Anggap akun iklan Anda itu sistem pelatihan AI pribadi Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi pakai AI atau enggak, tapi gimana Anda melatihnya? Apakah Anda melatih AI Anda untuk menang atau untuk kalah?